Pontianak. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk cara pengisian KPSP dan cara pengisian lembar DDST. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuesioner pra-screening untuk anak 21 bulan. Nah, tergantung lagi nih gimana kalau misalkan balita yang sedang saya ambil itu umurnya 21 bulan. Jadi untuk kuesioner pra-screeningnya saya mengambil untuk umur 21 bulan. Nah, dari sini ada 10 pertanyaan. Nanti 10 pertanyaan ini akan kita tanyakan ke orang tua balita tersebut. Nah, setelah itu kalau misalkan memang contohnya tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah anak dapat membungkuk untuk memungut mainan di lantai dan kemudian berdiri kembali? Nah, apabila orang tuanya mengatakan bisa, berarti kita kasih centang di yang iya. Kalau misalkan orang tuanya tidak, berarti kita centang di yang kolom tidak. Nah, kemudian seterusnya kita tanyakan satu persatu dari 10 pertanyaan ini. Nah, untuk cara penilaiannya, apabila dari 10 pertanyaan hasilnya itu angka iya itu 9 atau 10, berarti itu sesuai, tidak ada penyimpangan dalam perkembangan tumbuh balita tersebut. Kemudian kalau misalkan 7 sampai 8 itu berarti meragukan. Nah, kalau misalkan di bawah 6 berarti terjadi penyimpangan. Itu untuk cara pengisian kuesioner pra-screening untuk anak 21 bulan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk cara pengisian lembar DDST yaitu Denver 2. Jadi, pertama-tama hal yang harus kita isi itu pemeriksa. Pemeriksanya siapa? Yaitu saya sendiri, Ayu. Kemudian tanggalnya, tanggal kita memeriksa balita tersebut. Kemudian nama balita siapa, tanggal lahirnya juga. Nah, setelah itu di sini di kolom pertama ini terdapat bulan. Nah, setiap garisnya ini itu hitungannya per bulan. Kalau misalkan ini kan balita yang saya ambil itu umurnya 21 bulan, berarti kita sesuaikan di sini. Nah, berarti di sini 1, 2, 3 seterusnya itu kita ambil di 21 garisnya tersebut. Berarti ini 18, 19, 20, 21. Berarti kita garis di garis nomor 21. 18, 19, 20, 21. Kita garis dari ujung sampai ke ujung. Nah, kemudian untuk cara pengisiannya itu desainnya itu untuk kategori. Nah, di sini ada keterangannya nih. Ada personal sosial, ada adaptif, motorik halus, kemudian bahasa sama motorik kasar. Untuk penilaiannya langsung ke balita, itu di sini ada beberapa kolom. Nah, yang kita ambil itu garis tengah. Setelah kolom sebelah, kalau diambil dari saya sebelah kanan, itu balita tersebut harus sudah bisa melakukan minimal 3 kolom dari sebelah kanan garis tengah ini. Kemudian untuk garis sebelah kiri itu minimal juga 3 kolom. Kalau misalkan memang tidak bisa, tidak apa-apa, karena ini target pencapaian bahwa balita tersebut untuk bisa melakukan kegiatan tersebut. Nah, di sini langsung saja. Ini ada personal sosial. Personal sosial ini kan dari 21 bulan ya. Nah, kita ambil dari 3 kolom. Kalau misalkan nih, nah ini di sini pertama itu menggunakan
garpu, dan sendok. Kalau misalkan memang balita tersebut nanti kita tes, misalkan balita tersebut bisa, berarti kita kasih tanda L, yaitu lolos. Berarti kita kasih tanda L. Nah, di sini berarti lolos. Kemudian untuk yang kolom kedua itu yaitu menyuapi boneka. Kita kasih boneka nanti ke balitanya. Kita perintahkan bantuan juga dari orang tuanya untuk apakah balita tersebut bisa menyuapi boneka tersebut. Apabila balita tersebut bisa menyuapi boneka, berarti kita kasih tanda L, yaitu lolos. Tapi kalau misalkan tidak bisa, berarti kita kasih tanda G, yaitu gagal. Kemudian itu untuk 3 kolom. Nah, apabila kita mau mengetesnya sampai ke ujung sini, dari kolom pertama, dari kolom yang setelahnya ini sampai habis, itu tidak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi untuk penilaiannya itu minimal 3 kolom itu sudah dianggap perkembangannya itu bagus. Kemudian untuk yang adaptif atau motorik halus, misalkan ini menyusun 2 kubus. Kalau misalkan balita tersebut bisa, kita kasih tanda L, yaitu lolos. Tapi kalau misalkan tidak bisa, kita kasih tanda G, yaitu gagal. Kemudian mencoret-coret. Apakah balita tersebut bisa mencoret-coret? Kalau misalkan memang bisa, kita kasih tanda L. Kalau misalkan tidak bisa, berarti kita kasih tanda G, gagal. Terus habis itu bahasa. Nah, untuk bahasa ini, untuk anak umur balita 21 bulan, itu bisa menyebutkan minimal 6 kata. Kalau misalkan bisa balitanya tersebut, berarti lolos. Kemudian bisa menyebutkan 3 kata. Kalau misalkan bisa, berarti lolos. Kemudian bisa menyebutkan 2 kata, berarti lolos juga. Terus untuk motorik kasar. Motorik kasar itu di sini lari. Kalau misalkan kita minta tolong untuk balitanya kita tes lari, berarti bisa lari, berarti lolos. Kalau misalkan tidak bisa, berarti gagal. Kalau misalkan memang dengan perintah kita balitanya tidak bisa, kita minta bantu ke orang tuanya. Nah, di sini untuk tes perilaku. Nah, untuk tes perilaku, yang pertama itu kalau misalkan kita mengisi itu untuk kehadiran pertama, kemudian kehadiran kedua, dan kehadiran ketiga. Nah, untuk cara pengisiannya itu, di sini ada kalimat iya atau tidak. Berarti untuk pengisian kolom untuk hari pertama kita coret. Kalau misalkan nih untuk yang pertama itu selalu patuh. Nah, dari semua tes yang kita lakukan kepada balita, apabila balitanya tersebut selalu patuh, berarti kita tulis di sini ya. Tapi kalau misalkan balitanya tidak patuh, di sini berarti ada nih yang untuk ketiga nih biasanya patuh, terus kadang-kadang patuh. Nah, yang kita coret itu, yang kita isi iya itu yaitu selalu patuh. Nah, kemudian itu tertarik sekeliling. Kemudian yang pertama itu tanggap. Kalau misalkan memang balita tersebut tanggap, berarti kita centang di sini di angka 1, berarti iya. Kemudian untuk ketakutan, apakah balita tersebut ketakutan? Jawabannya tidak, berarti di sini kita contreng yaitu iya. Terus kemudian di sini lama perhatian. Nah, kalau misalkan memang cukup, balita tersebut cukup, berarti kita contreng iya. Begitulah penjelasan singkat dari saya tentang cara pengisian KPSP dan DDST. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.